Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Bang Wazna STHIMA. Kami dari kelompok 8 ingin menampilkan hasil video kami yang berjudul tentang hadis kepemimpinan perempuan. Yang pertama ada definisi. Kepemimpinan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara merupakan suatu pembahasan yang menarik untuk dibahas. Dari perspektif Islam, kepemimpinan perempuan adalah konsep yang terbuka. Pada dasarnya, Islam tidak mengenal perbedaan kemampuan intelektual dan kemampuan emosional yang dimiliki oleh setiap individu. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang yang telah ada dan melekat pada diri seseorang. Selanjutnya ada urgensi hadis kepemimpinan perempuan. Yang pertama ada urgensi dari sisi teologis atau ajaran Islam, menentukan batasan syariat. Hadis-hadis tentang kepemimpinan perempuan menjadi landasan utama dalam menentukan boleh tidaknya perempuan memegang jabatan publik, terutama sebagai kepala negara. Yang kedua ada urgensi dari sisi sosial dan gender. Perempuan sosial dan peran perempuan. Di era modern, perempuan sudah banyak berkiprah di berbagai bidang politik, pendidikan, dan ekonomi. Maka hadis-hadis yang berkaitan perlu dikaji ulang. Yang ketiga ada urgensi dari sisi hukum Islam atau fikih. Penentuan hukum kepemimpinan perempuan. Hadis larangan kepemimpinan perempuan menjadi dalil utama dalam menentukan hukum fikih dalam beberapa mazhab klasik. Namun perlu ada ijtihad ulang dengan mempertimbangkan realitas kontemporer. Yang keempat ada urgensi akademik dan intelektual. Bahan kajian ilmiah dan kritik hadis. Hadis tentang kepemimpinan perempuan menjadi objek kajian penting dalam ilmu hadis, khususnya dalam melihat sanad, matan, dan konteks sosiologis saat hadis tersebut disampaikan. Seperti contoh satu hadis tentang kepemimpinan perempuan. Diriwayatkan dari Utsman bin Al-Haisam. Beliau merupakan tabi'ul atba' golongan tua yang memiliki nama lengkap Utsman bin Al-Haisam bin Jaham Al-Abdi Al-Ashri Abu Amr Al-Asyad, yang selama hidupnya beliau tinggal dan menetap di Basrah dan wafat pada tahun 220 Hijriah. Kemudian Auf yang memiliki nama lengkap Auf bin Abi Jamilah Al-Abdi Al-Hajri Abu Sahal Al-Arabi. Beliau merupakan tabi'in yang selama hidupnya menetap di Basrah dan wafat pada tahun 146 Hijriah. Kemudian ada Al-Hasan yang merupakan tabi'in dari golongan pertengahan. Nama lengkap beliau adalah Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Yasar Al-Basri Abu Sa'id, yang selama hidupnya tinggal dan menetap di Basrah dan wafat pada tahun 110 Hijriah. Selanjutnya yang terakhir ada Abu Bakrah yang memiliki nama lengkap Nufai bin Al-Haris bin Kedah As-Saqafi. Beliau merupakan sahabat Nabi yang selama hidupnya tinggal dan menetap di Basrah dan wafat pada tahun 52 Hijriah. Selanjutnya ada asbabul wurud. Pada masa dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh Nabi ke beberapa daerah dan negeri. Pada saat itu Nabi pernah mengirimkan surat kepada para pembesar negeri dengan maksud mengajak mereka untuk masuk agama Islam. Di antara pembesar yang dikirimi surat oleh Nabi yaitu Kisra Persia. Kisah pengiriman surat tersebut bermula ketika Rasulullah SAW mengutus Abdullah ibnu Mudhafah Al-Sahmi untuk mengirimkan surat kepada Kisra. Nabi berpesan agar surat tersebut disampaikan kepada pembesar Bahrain. Setelah tugas dilaksanakan sesuai dengan pesan dan diterima oleh pembesar Bahrain, lalu pembesar Bahrain memberikan surat kepada Kisra. Setelah Kisra membaca surat tersebut, kemudian ia menyobek-nyobeknya. Menurut riwayat Ibnu Al-Musayyab, ketika Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut, beliau berdoa agar Kisra dihancurkan. Dengan demikian, hadis tentang pernyataan Nabi dalam menanggapi pengangkatan putri Kisra sebagai pemimpin sama sekali tidak membicarakan syarat kepala negara, namun hanya informasi mengenai pendapat Nabi yang boleh jadi merupakan doa agar pimpinan Persia tidak sukses karena menghina dan memusuhi Islam, sebagaimana sifat atau sikap dan tindakan yang pernah ditunjukkan saat menerima kabar disobeknya surat beliau oleh Kisra Persia. Abu Al-Fayyad Abu Al-Hay berpendapat bahwa hadis tersebut diucapkan Nabi ketika beliau mendengar laporan mengenai suksesnya kepemimpinan perempuan di negeri Persia pada
pada abad 9 Hijriah. Sebelum itu, menurut tradisi yang berlaku, di Persia yang diangkat sebagai kepala negara adalah seorang laki-laki. Sedangkan pada saat itu yang diangkat sebagai kepala negara adalah seorang perempuan yang bernama Buwaran binti Syairahwai bin Kisra bin Barwaz. Dan hal tersebut justru menyalahi tradisi yang berlaku. Dia diangkat menjadi Ratu Persia karena saudara laki-lakinya terbunuh ketika melakukan perebutan kekuasaan. Metode dan interpretasi para ulama hadis dalam kitab-kitab syarah hadis. Kata lan yuflihal qaumun walau amruhum imra'atan, jika dilihat dari teks larangan maka jelas teks larangan kepemimpinan perempuan. Begitu juga jika ditinjau dari segi sanadnya sehingga dinilai secara otentik sahih menurut At-Tirmidzi, Imam Nasa'i serta Imam Ahmad bin Hanbal. Hasil dari takhrij hadis adalah jika hadis tersebut dipahami secara harfiah, maka dampaknya adalah kegagalan seorang perempuan dalam memimpin. Kepemimpinan wanita hanya akan menyebabkan kegagalan kepemimpinan yang tidak bisa diterima. Ibnu Hajar al-Asqalani punya dua pandangan dalam hadis tersebut. Pandangan yang pertama melarang pemimpin perempuan diambil dari Al-Khattabi yang meyakini bahwa hadis mengandung pesan yang jelas bahwa perempuan tidak bisa diangkat menjadi pemimpin atau hakim. Kemudian Abbas Mahmud al-Aqad menegaskan bahwa kepemimpinan hanya untuk laki-laki. Pandangan selanjutnya diambil dari Abu Hanifah dan At-Tabari, yaitu memungkinkan perempuan untuk memegang posisi kepemimpinan karena dia diizinkan untuk menjadi hakim. Demikian pula menurut Al-Ghazali, hadis lan yuflihal qaumun walau amruhum imra'atan, jika diambil dari pemahaman literal, maka hal ini akan bertentangan dengan Quran surah An-Naml ayat 23 yang menceritakan tentang keberhasilan Ratu Balqis. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 secara harfiah mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan, dan menurut Al-Ghazali hal ini hanya terbatas pada urusan keluarga. Karena itu, selama norma agama dipertahankan dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai ibu dan istri, maka perempuan tidak mengapa menjadi pemimpin. Kemudian ada relevansi kepemimpinan perempuan di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan terus mengalami perkembangan pesat seiring kemajuan teknologi. Dengan berkembangnya teknologi informasi, lembaga pendidikan bukan hanya sebatas madrasah atau perguruan tinggi. Jika perempuan diberi amanah memimpin di lembaga pendidikan, sangat mungkin mereka membentuk lembaga yang berprestasi, berkarakter, dan penuh kasih sayang. Fitrah kelembutan dan kepedulian yang melekat pada diri perempuan justru menjadi kekuatan tersendiri dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan memotivasi. Maka kepemimpinan perempuan di lembaga pendidikan sangat relevan dan patut didukung. Sekian dari kami. Thank you. Terima kasih.